Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, sembah sujud serta syukur hanya kepada Allah kami haturkan atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan siang hari ini di tengah rutinitas kita, aktivitas kita dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang lain, alhamdulillah rutinitas kita, aktivitas kita yang lain tidak mampu menghalangi langkah kita untuk sama-sama memenuhi seruan Allah, panggilan Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu Jumat. Tentu kita semua berharap semoga amaliyah kita, ubudiyah kita bukan saja yang wajib, termasuk di dalamnya yang sunnah, sekecil apapun senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan saja, di mana saja, bahkan dalam setiap situasi dan kondisi apapun juga, baik dalam keadaan duka bahkan suka. Takwa harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Hal yang demikian jika kita semua mengharapkan kemuliaan, kebahagiaan yang hakiki dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, itulah yang akan mendapatkan kemuliaan, bahkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, apa kata beliau? Al jannatu liman ittaqaw walau abdan habasyian wan naru liman asaw walau habaiban hasimiyan. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Meskipun mereka yang bertakwa itu seorang budak belian yang sifat yang paling rendah menurut pandangan manusia, tapi jika ia bertakwa, surgalah tempatnya.
Wan naru liman asaw walau habaiban hasyimiyan. Dan neraka itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bermaksiat, meskipun mereka yang bermaksiat itu habaib, keturunan dari Bani Hashim sendiri. Jika ia bermaksiat dan belum sempat bertobat sebelum dia wafat, maka nerakalah tempatnya. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara iman dan takwa, bukan persoalan susah. Persoalan yang paling mudah diucapkan, dinyatakan, karena kalimat yang sangat singkat, mudah dihafal dan mudah dikenal kalau sekedar iman dan takwa. Tapi untuk merealisasikan kalimat iman itu sendiri dalam perilaku hidup kita sehari-hari, tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Butuh konsentrasi, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, bahkan butuh pengorbanan. Itulah iman. Lalu apa iman itu sesungguhnya? Al-imanu at-tasdiqu bil jinan wan nutqu bil lisan wal harbu bil harkat. Kata Nabi, iman itu menanamkan dalam hati, mengkonsimati, mematri dalam hati setiap kebenaran yang diyakini. Setiap keyakinan yang benar harus kita konsimati dalam hati, agar tidak mudah goyah, tidak mudah berubah. Kita konsi, kita patri agar tidak mudah lepas. Itulah sesuatu yang baik. Pastikan hati ini menjadi hati yang baik. Kalau hati kita sudah baik, insya Allah semua amaliyah kita akan baik. Bahkan seluruh aktivitas kita akan baik kalau hatinya sudah baik. Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa al qalb. Nabi katakan sesungguhnya dalam tubuh manusia, dalam jasad manusia itu terdapat segumpal darah atau sekerat daging, yang apabila segumpal darah atau sekerat daging yang ada pada tubuh kita itu baik, maka akan baik seluruh tubuh kita. Baik perilakunya, baik langkahnya, baik keyakinannya, baik ucapannya, baik sorot matanya. Itu kalau hatinya sudah baik, semuanya akan baik. Karena bagaimanapun juga bahwa hati ini adalah kontak tenaga penggerak setiap aktivitas umat manusia, adalah monitoringnya, controllingnya adalah hati. Manakala dikontrol dengan hati yang baik, akan baik seluruhnya. Faida fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi ketika segumpal darah atau sekat daging yang ada pada tubuh kita itu jelek atau buruk, maka akan buruk seluruh tubuh kita. Buruk keyakinannya, sikap perbuatannya, langkahnya, sorot matanya, pendengarannya, ucapannya. Itu akan buruk semua. Semuanya ditentukan oleh hati. Bahkan tanpa hati yang bersih, tidak ada apa-apanya kita. Harta kita tidak ada manfaatnya. Anak yang dibangga-banggakan tidak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana pada hari itu tidak ada gunanya harta, kekayaan, anak, keturunan, tidak ada artinya apa-apa. Pada hari itu semua tidak berguna. Kekayaan kita, harta kita, anak dan keturunan kita yang kita bangga-banggakan waktu hidup di dunia, ternyata tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu kecuali orang yang datang menghadap pada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kemunafikan, bersih dari kemusyrikan, bersih dari noda dan dosa, bersih dari keangkuhan dan kesombongan. Itulah yang akan mengantarkan kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, adalah hati. Itu yang Nabi katakan, mematri dalam hati kebaikan ini agar hati kita pastikan menjadi hati yang baik. Yang kedua, Nabi katakan wan nutqu bil lisan. Orang yang beriman mau menyampaikan sesuatu. Ini tidak boleh bungkam. Orang yang beriman ketika melihat kemungkaran tidak boleh diam, tidak boleh bungkam, harus bersuara mengatakan. Katakan sesuatu yang baik. Jangan takut. Qulil haqqu walau kana murran. Katakan sesuatu yang hak itu meskipun pahit ketir, meskipun beresiko.
Ketika itu baik, sampaikanlah. Untuk mengurangi resiko, menyampaikan sesuatu yang baik, harus dengan cara yang baik juga. Tidak boleh kasar, tidak boleh memaki, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh membuli. Kalau menyampaikan yang baik, jangan sambil maki-maki. Itu bukan kebaikan. Meskipun sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang tidak ada manusia yang paling baik, sejajar kebaikannya dengan para nabi, dan tidak ada manusia yang paling buruk, sejajar keburukannya dengan Fir'aun. Karena Fir'aun sudah tidak ada, nabi pun sudah tidak ada. Karena itu tidak ada ukuran orang yang paling baik di siapa, tidak ada. Ketika Fir'aun masih ada, dan itu di eranya Nabi Musa dan Nabi Harun, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Kata Allah, idhaba ila fir'auna, pergilah kamu berdua wahai Musa dan Harun, temui Fir'aun, fakula, ngomonglah kalian berdua, qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dengan ucapan yang lemah lembut, yang ramah, yang sopan, yang enak didengar. Orang yang paling baik, dan itu level dunia, hanya 2 orang itulah, karena beliau keduanya Nabi, pasti manusia terbaik. Ketika itu disuruh ngomong sama orang yang paling buruk, dan itu level dunia, keburukannya. Bahkan Fir'aun dikenal karena keburukannya, bukan karena kebaikannya. Orang yang paling baik disuruh menghadap ngomong sama orang paling buruk, tapi bahasa, tutur kata yang harus disampaikan lemah lembut, sopan, bersahabat, tidak memaki, tidak membenci, tidak menghujat, tidak mengintimidasi. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Namun demikian, kebaikan harus disampaikan. Qulil haqqu walau kana murran. Kita tidak boleh diam, tidak boleh bungkam. Ya. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kita tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang hak, sampaikan meskipun beresiko. Yang ketiga kata Nabi, wal harbu bil arkan, orang yang beriman itu mesti berbuat, mesti bertindak. Orang beriman tidak boleh pasif, harus aktif dan kreatif, beramal. Iman tanpa amal gak ada gunanya. Iman tanpa amal sia-sia. Iman tanpa amal tidak ada maknanya. Kalau sekedar beriman, iblis pun beriman sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat iblis beriman. Dan pernyataan iblis beriman kepada Allah itu termaktub dalam Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita beriman, iblis pun demikian. Tapi itulah iblis, dia beriman, dia membangkang untuk melaksanakan amal soleh. Jadi orang yang beriman itu harus berkarya, bekerja, beramal, berbuat, bertindak, aktif, kreatif, tidak boleh pasif, tidak boleh diam. Itu orang yang beriman. Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan, al-iman yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Iman seseorang akan semakin baik, semakin sempurna, semakin mapan, semakin kuat, manakala selalu diiringi, dihiasi dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyati, akan berkurang, surut, kandas, sirna, manakala iman itu dihiasi, diiringi, disertai dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu amal. Dan ujung-ujungnya seperti apapun kita, ujung-ujungnya amal yang akan mengantarkan kita mencapai ridhonya Allah, yang akan mengantarkan kita mencapai kehidupan yang sempurna di sisi Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orangnya yang ketika ditimbang amalnya ternyata amal baiknya jauh lebih banyak, jauh lebih berat, amal baiknya jauh lebih dominan ketimbang amal buruknya, maka tempat kembalinya akan mendapatkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang memuaskan, karena mendapat ridho dari Allah karena amal baiknya.
Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa orang yang ketika ditimbang amalnya, dihitung amalnya, dihisab amalnya, ternyata amal baiknya lebih ringan, justru amal buruk yang lebih berat, lebih banyak, lebih dominan. Fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya neraka hawiyah. Apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang amat panas. Itulah jamaah yang dirahmati Allah. Maka ketika kita berbicara soal iman, tidak semudah untuk merealisasikannya, tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Karenanya terus berusaha dan berusaha sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesulit apapun kita terus mendekat kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, taqullaha wal khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fajibul ibadallahi matakum wa sallu wa sallimu 'ala man baladakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in ta'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. اللهم سلمنا يا الله وسلم أولادنا وأزواجنا ووالدنا وأهلنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.